Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok 9 mata kuliah penganggaran akan menyampaikan materi mengenai anggaran neraca. Anggota kelompok dari kelompok 9, yang pertama ada Hetik Wulandari, kemudian Anissa Ambarwati, lalu Rizky Tadui, selanjutnya Fitri Ayu, dan terakhir Tapri Hanto. Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Nah, dalam anggaran neraca tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah utang dan modal sendiri terlihat pada bagian pasifa. Selanjutnya ada tipe anggaran. Nah, yang pertama adalah sailing budget. Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan pengawasan. Anggaran ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan suatu batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian. Nah, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi suatu penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Yang kedua ada align item budget. Tipe ini menggolongkan suatu pengeluaran berdasarkan jenis, dipakai untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Selanjutnya yang ketiga ada performance and program budget. Nah, tipe ini berguna untuk menspesifikasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang berdasarkan mana dana digunakan dan dengan cara demikian membantu dalam evaluasi. Selanjutnya ada manfaat anggaran. Yang pertama, anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai keanggaran periode yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau utang. Yang ketiga, sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yang ingin dihindari manajemen. Yang keempat, sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari suatu jadwal lain. Yang kelima, sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Yang keenam, sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan dari anggaran neraca. Terdapat 4 tujuan. Pertama ada menyatakan sasaran. Menyatakan sasaran merupakan tujuan utama suatu perusahaan dalam membuat anggaran. Anggaran neraca merupakan salah satu jenis sasaran yang jelas dan formal. Dengan membuat anggaran neraca, maka arah yang akan dicapai oleh manajemen kedepannya menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua ada bentuk pengendalian. Anggaran neraca juga dapat digunakan sebagai alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan manajemen. Kemudian yang ketiga ada koordinasi pekerjaan. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengkoordinasikan metode dan cara yang akan digunakan oleh perusahaan kepada karyawan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian yang keempat ada menyampaikan rencana kerja. Tujuan anggaran yang selanjutnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai rencana kerja yang detail sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sehingga harapannya karyawan atau pihak-pihak yang terkait mengerti dan mendukung dalam pelaksanaan dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik anggaran neraca yang baik. Terdapat 3 karakteristik. Pertama ada disusun berdasarkan program. Adapun program-program tersebut juga harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Meskipun bentuknya masih berupa anggaran, tetapi untuk menyusunnya juga menggunakan rencana yang strategis. Nah, sehingga sebelum membuat anggaran neraca, perusahaan harus menetapkan apa saja sih program-program yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya ada nomor 2, yaitu dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada pusat laba, pusat pendapatan, pusat biaya, dan yang terakhir ada pusat investasi. Penyusunan anggaran yang baik penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan karakter dari pusat pertanggungjawaban, maka hasil kinerjanya tidak akan sesuai. Nah, akibatnya anggaran yang dibuat akan berantakan. Anggaran neraca dibuat berdasarkan anggaran lain, maka dari itu, untuk menghasilkan anggaran neraca yang baik, anggaran-anggaran yang lain pun dalam penyusunannya harus dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir ada dipakai sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Pada pengaplikasiannya, anggaran yang dibuat mampu berperan sebagai pengawas dan pengendalian di dalam perusahaan. Anggaran dibuat agar entitas dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan kegiatan. Dengan kata lain, pada anggaran neraca adalah jumlah aktiva dan pasiva perusahaan juga harus seimbang. Nah, hal ini karena komponen-komponen dalam neraca yang menentukan operasional perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa untuk membuat anggaran salah satunya harus dipersiapkan adalah data keuangan perusahaan. Agar anggaran yang dibuat baik, maka pengelolaan keuangan perusahaan juga harus baik pula. Nah, untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran neraca. Untuk melakukan penafsiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran neraca yaitu ada 2. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dari perusahaan itu sendiri. Antara lain, yang pertama, penjualan tahun lalu, kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan perusahaan, yang ketiga, kapasitas produksi, keempat, tenaga kerja yang dimiliki, baik segi kuantitatif maupun segi kualitatif. Kemudian yang kelima adalah fasilitas-fasilitas lain dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah elemen dalam neraca itu sendiri. Setiap elemen neraca, baik itu aktiva maupun pasiva, dipengaruhi secara langsung oleh anggaran parsial yang lain ataupun kondisi yang lain. Karena itu, perlu diketahui dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam neraca. Yang pertama, kas. Saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada satu periode. Kemudian yang kedua, piutang usaha. Saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada satu periode, kemudian dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Kemudian yang ketiga ada persediaan. Persediaan aman atau safety stock adalah anggaran biaya produksi untuk persediaan bahan baku dan anggaran laba rugi untuk persediaan barang jadi. Kemudian perlengkapan. Jumlah transaksi pembelian dan pemakaian perlengkapan pada satu periode tertentu. Selanjutnya, ada sewa dibayar di muka. Jumlah transaksi pembayaran dan pemakaian sewa pada suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah aktiva tetap. Nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru ataupun investasi dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada periode tertentu. Kemudian yang ketujuh, akumulasi penyusutan aktiva tetap. Saldo akumulasi aktiva tetap ditambah dengan penyusutan pada periode tertentu. Selanjutnya, hutang dagang. Saldo hutang dagang pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan, kemudian dikurangi pembayaran hutang pada suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah hutang bank. Saldo hutang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank, kemudian dikurangi dengan hutang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tertentu. Kemudian adalah hutang bunga. Saldo hutang bunga pada awal periode ditambah dengan beban bunga jatuh tempo, lalu dikurangi dengan pembayaran bunga pada periode tertentu. Selanjutnya adalah hutang gaji dan upah.
Saldo hutang gaji dan upah awal periode ditambah dengan gaji periode tertentu, kemudian dikurangi dengan pembayaran gaji pada periode tertentu. Selanjutnya adalah modal saham. Jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan, kemudian dikalikan dengan nominalnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah laba ditahan. Saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan yang akan dibagikan pada periode tertentu. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor ekstern. Faktor ekstern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dari luar perusahaan, namun mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah keadaan pesaing. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah keadaan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya yaitu metode penyusunan anggaran neraca. Nah, pada metode penyusunan anggaran neraca sendiri yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, bila terjadi penambahan dalam kolom aktiva, maka terjadi pula penambahan di kolom kewajiban atau ekuitas. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika terjadi pengurangan di kolom aktiva, maka terjadi pula pengurangan di salah satu kolom ekuitas atau kewajiban. Nah, selanjutnya yaitu format penyusunan. Nah, format penyusunannya sendiri sama seperti neraca pada umumnya. Lalu, informasi dan laporan apa saja sih yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran neraca pada suatu periode? Yang pertama yaitu neraca tahun lalu, yang kedua anggaran laba rugi tahun mendatang, dan yang ketiga anggaran biaya produksi tahun mendatang. Lalu, yang keempat informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini bisa berupa penjualan tunai, penerimaan, dan pengeluaran kas. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PPT, berikut adalah contoh format penyusunan. Nah, formatnya sama seperti neraca pada umumnya ya. Terdapat aset lancar, lalu total aset sekian, terus juga aset tidak lancar, dan total aset tidak lancar, lalu total aset secara keseluruhan. Lalu terdapat pula kewajiban dan ekuitas. Nah, terus contoh kewajibannya seperti utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan lain sebagainya. Lalu terdapat pula total kewajiban lancar, dan bisa juga dengan kewajiban jangka panjang. Contohnya seperti utang obligasi, ekuitas, saham biasa, seperti itu. Lalu terdapat saldo laba. Nah, saldo laba ini bisa defisit atau tidak. Lalu yang terakhir total ekuitas. Nah, di sini total aset dan total ekuitas harus sama, tidak boleh berbeda. Karena metodenya sendiri kan aktiva atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, selanjutnya seperti yang bisa kalian lihat di PPT yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini yaitu anggaran neraca pada tahun sebelumnya, di mana di soal ini kita akan membuat anggaran neraca pada tahun 2015. Nah, salah satu informasi yang diperlukan adalah anggaran neraca pada tahun sebelumnya. Nah, di sini adalah anggaran neraca pada 31 Desember tahun 2014. Nah, di sini ada PT-nya yaitu PTSS. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini terdapat aset lancar yaitu kas dan bank, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, sewa dibayar di muka, seperti itu. Lalu total aset lancar yaitu 75.100.000. Dan selanjutnya yaitu aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancarnya sendiri berupa tanah, kendaraan, akumulasi penyusutan, peralatan kantor, lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, seperti itu. Lalu total aset tidak lancarnya sendiri yaitu 360.000 dan total asetnya 435.100.000. Sama dengan halnya pada kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini
sama total kewajiban dan ekuitas yaitu 435.100.000. Nah, sama seperti sebelumnya, total aset dan total ekuitas dan kewajiban harus sama yaitu 435.100. Anggaran laba rugi pada PTSS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Anggaran laba rugi merupakan salah satu informasi yang diperlukan untuk membuat neraca anggaran. Penjualan pada tahun 2015 sebesar 200.000 dan dikurangi beban pokok penjualan sebesar 164.000 sehingga laba kotor yang dianggarkan sebesar 36.000. Lalu dikurangi oleh beban operasional sebesar 5.000 sehingga diperoleh laba operasi yang dianggarkan sebesar 31.000. Lalu dikurangi beban bunga 6.000 sehingga laba sebelum pajak penghasilan sebesar 25.000. Lalu untuk perkiraan beban pajak penghasilan sebesar 7.500 sehingga laba bersih yang dianggarkan sebesar 17.500. Biaya produksi juga diperlukan untuk membuat anggaran neraca. Berikut ini merupakan anggaran biaya produksi PTSS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Saldo bahan baku awal sebesar 20.000 dan pembelian pada bulan Desember sebesar 130.000 sehingga bahan baku yang tersedia adalah 150.000. Dikurangi persediaan akhir bahan baku sebesar 24.000 sehingga biaya pemakaian bahan baku untuk produksi sebesar 126.000. Dikurangi biaya ditambah biaya tenaga langsung dan biaya overhead produksi sehingga biaya produksi tahun 2015 sebesar 160.000. Informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2015 sebagai berikut. Penjualan tunai 2015 sebesar 20.000 dan penerimaan kas selama tahun 2015 terdapat pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000 dan penerbitan saham baru sebesar 70.000. Sedangkan pengeluaran kas selama 2015 terdapat pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500 dan pembayaran dividen sebesar 10.000. Penyelesaian langkah pertama yaitu menghitung saldo kas per 31 Desember 2015, yaitu dengan cara saldo kas per 1 Januari 2015 yang didapat dari neraca pada tahun 2014, kemudian ditambah dengan penerimaan kas yang terjadi pada tahun 2015, yang kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas yang terjadi pada tahun 2015, sehingga akan mendapatkan saldo kas per 31 Desember 2015. Kemudian langkah 2, menghitung saldo piutang dagang per 31 Desember 2015, yaitu saldo piutang dagang per 31 Januari yang diambil dari neraca saldo 2014, ditambah dengan penjualan kredit dan saldo piutang, kemudian dikurangi pelunasan piutang, sehingga tersisa saldo piutang dagang per 31 Desember 2015. Selanjutnya, langkah 3, menentukan saldo persediaan bahan baku, yaitu persediaan bahan baku per 31 Desember diambil dari anggaran biaya produksi. Selanjutnya, persediaan barang jadi per 31 Desember diambil dari anggaran laba rugi. Kemudian langkah 4, menentukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015, yaitu dengan cara saldo perlengkapan kantor per 1 Januari yang diambil dari neraca 2014, kemudian ditambah dengan pembelian perlengkapan kantor, maka akan ditemukan saldo perlengkapan. Selanjutnya, dikurangi dengan beban perlengkapan kantor, maka akan ditemukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015. Langkah 5, menghitung saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2015,
yaitu dengan cara saldo sewa dibayar di muka per 1 Januari 2015 yang diambil dari neraca 2014 ditambah dengan pembayaran sewa tahun 2015, kemudian mendapatkan saldo sewa dibayar di muka per 1 Januari 2015. Setelah itu, dikurangi beban sewa, sehingga mendapat saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2015. Langkah 6. Menentukan saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2015. Yang pertama tanah per 31 Desember 2015, kemudian yang kedua kendaraan. Harga perolehan kendaraan per 1 Januari 2015, kemudian ditambah dengan pembelian kendaraan pada tahun 2015, maka akan mendapatkan harga pembelian kendaraan per 31 Desember 2015. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo akumulasi per 1 Januari 2015 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2015, maka akan mendapatkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015. Selanjutnya peralatan kantor. Harga perolehan peralatan per 1 Januari 2015 ditambah dengan pembelian peralatan yang terjadi pada tahun 2015, sehingga akan menemukan harga perolehan peralatan per 31 Desember 2015. Yang terakhir akumulasi penyusutan peralatan. Saldo akumulasi penyusutan peralatan per 1 Januari ditambah dengan beban penyusutan yang terjadi pada tahun 2015, maka akan mendapatkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015. Langkah 7 dan 8. Menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2015 dan saldo utang bunga per 31 Desember 2015. Saldo utang dagang per 1 Januari 2015 ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan pembayaran utang dagang, sehingga mendapatkan saldo utang dagang per 31 Desember 2015. Kemudian, saldo utang bunga per 1 Januari 2015 ditambah dengan beban bunga 2015, kemudian dikurangi dengan pembayaran bunga, maka akan mendapatkan saldo utang bunga per 31 Desember 2015. Langkah 9. Menghitung saldo utang pajak per 31 Desember 2015, yaitu dengan cara saldo utang pajak per 1 Januari 2015 dari neraca Desember 2014 ditambah dengan pajak penghasilan 2015, kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak tahun 2015, sehingga mendapatkan saldo utang pajak per 31 Desember 2015. Langkah 10. Menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung per 31 Desember 2015, yaitu saldo utang gaji per 1 Januari 2015 dari neraca Desember 2014, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian dikurangi pembayaran gaji tenaga kerja langsung tahun 2015, sehingga mendapatkan saldo utang gaji per 31 Desember 2015. Langkah 11. Menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2015. Saldo saham biasa per 1 Januari 2015 dari neraca Desember 2014 ditambah dengan penerbitan saham baru 2015, sehingga mendapatkan saldo saham biasa per 31 Desember 2015. Kemudian langkah 12, menghitung akun saldo laba per 31 Desember 2015. Saldo akun laba per 1 Januari 2015 yang diambil dari neraca 2014 ditambah dengan laba bersih 2015. Kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen 2015, sehingga akan mendapatkan saldo akun saldo laba per 31 Desember 2015. Langkah 13. Menyelesaikan penyusunan anggaran neraca dengan memasukkan data dari langkah 1 hingga 12, yaitu memisahkan di kolom aset dan juga kewajiban serta ekuitas. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.